Selamat datang di video pembelajaran Engineering dan Sains. Pertemuan kali ini kita akan mencoba pelajari dan memahami fungsi daripada layer beserta menu dan toolbar yang terdiri dari create dan edit di dalam perangkat lunak Surface. Adapun yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini, yakni kita akan membahas mengenai layer, create dan edit, di mana secara umum tiga menu ini sangat diperlukan sekali dalam kita memproses gambar dan merekayasa suatu gambar di dalam perangkat lunak Surface. Adapun layer terdiri dari beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama ada kita mencoba melakukan aktivasi daripada layer. Yang kedua, kita juga bisa melakukan delete layer untuk bisa tidak menampilkan gambar layer yang sudah aktif sebelumnya, dan kita akan mencoba mempelajari juga dan memahami juga additional terkait bagaimana kita akan melakukan recall file, di mana nanti dari dua gambar, baik dalam format string maupun format DTM, dapat dijadikan satu gambar. Adapun layer terlihat pada bagian sebelah kiri paling bawah pada perangkat lunak Surface ini. Di sini layer terdiri dari beberapa informasi dan juga tools yang bisa kita gunakan, di mana layer di sini terdiri, yang pertama, kalau jika settingannya default, maka akan muncul tulisan layer, main graphic layer. Sehingga kalau dari informasi yang kita lihat pada layer di sebelah kiri bawah ini, maka kita pada saat ini layer yang bekerja yakni di main graphic layer. Apabila kita hendak membuat layer baru di dalam suatu folder project kerja yang sudah kita setting sebelumnya, maka kita bisa membuat layer baru. Untuk membuat layer baru, kita dapat menekan tombol new. Di sini kita bisa membuat layer baru berupa garis, misalkan namanya adalah garis, lalu kita dapat apply. Maka di sini kita dapat melihat bahwa semua pekerjaan gambar maupun rekayasa gambar semuanya aktif pada layer garis berikut ini. Namun karena kita tidak menyimpannya, maka layer daripada garis ini tidak muncul di dalam folder perintah dasar yang sudah kita setting sebelumnya. Sebagai contoh, jika kita aktif bekerja layer garis, kita mencoba membuat bentuk segitiga seperti ini, tertutup. Lalu kita simpan filenya dengan file namanya garis. Kita tekan, maka layer yang aktif di mana kita memproses gambar dan merekayasa gambar akan tersimpan di dalam folder perintah dasar. Seperti ini. Dapat terlihat semua digitasi yang kita buat sebelumnya tersimpan di dalam folder berikut ini. Apabila ada dua layer aktif yang terlihat pada informasi layer berikut ini, kita bisa mengaktifkan layer di mana layer tersebut kita akan bekerja. Sebagai contoh, misalnya saya akan bekerja pada layer garis string 1 segmen 2. Di sini saya coba aktifkan, ada tanda centang yang menunjukkan bahwa kita bekerja pada layer garis string 1 segmen 2. Maka jika kita membuat gambar berikutnya,
dan kita simpan gambarnya di garis string 1 segmen 2. Maka di dalam garis string 1 segmen 2 dengan format str ini akan ada tersimpan dua objek. Objek yang pertama adalah pada bagian ini, pada bagian atas, dan objek yang kedua itu adalah pada bagian bawah. Sekarang kita coba akan melihatnya. Terlihat di sini di mana terdiri dari dua objek, di mana tadi kita setting sebelumnya untuk kita aktifkan layernya yang berfungsi kita akan bekerja pada layer garis string 1 segmen 2. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa melakukan atau delete daripada layer yang aktif, seperti contoh pada layer-layer berikut ini ada garis string 1 segmen 1, garis string 1 segmen 2. Garis string 1 segmen 1 adalah objek yang di sebelah kiri ini, lalu garis string 1 segmen 2 adalah objek yang pada bagian sebelah kanan ini. Untuk menghilangkan salah satu layer pada salah satu objek, sebagai contoh di sini ada garis string 1 segmen 2, maka objek ini akan kita coba hilangkan, namun dia tidak akan terhapus pada folder perintah dasar berikut ini. Maka pada bagian layer ini Anda coba klik kanan, lalu Anda tekan delete layer, maka secara otomatis objek yang kedua pada bagian sebelah kanan akan hilang. Layer yang aktif hanya pada main graphic layer. Apabila kita mau bekerja pada garis string 1 segmen 1 dengan format str, maka kita bisa aktifkan kembali dengan memilih garis string 1 segmen 1, klik kanan lalu tekan make aktif. Maka nanti seluruh proses gambar dan rekayasa gambar akan tersimpan di dalam garis string 1 segmen 1. Untuk selanjutnya, di sini terdapat ada dua layer yang bekerja, garis string 1 segmen 1, garis string 1 segmen 2. Bagaimana kalau misalnya dua objek ini akan kita satukan kembali? Maka saya coba reset dulu grafiknya sebagai contoh. Garis string 1 segmen 1 ini akan saya coba gabungkan dengan garis string 1 segmen 2. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan bantuan recall file, di mana recall file terletak pada bagian ujung sebelah kiri di bawah menu file. Lalu di sini kita akan mencoba memanggil file garis string 1 segmen 2. Replace current data ini tidak usah dicentrang, lalu kita coba apply. Maka di sini di dalam garis string 1 segmen 1 di sini terdapat dua objek yang merupakan gabungan dari garis string 1 segmen 1 dan garis string 1 segmen 2. Di sini kita coba akan simpan dengan nama yang baru. Sebagai contoh, di sini ada garis. Kita coba apply. Kita coba reset, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Maka di layer garis dengan format str terdapat dua objek, di mana segmen yang pertama adalah pada bagian sebelah kiri dan segmen yang kedua pada sebelah bagian kanan. Dari gambar ini terlihat bahwa garis string dari kedua objek ini memiliki karakteristik string bernomor 1, di mana biasanya di dalam perangkat lunak surpak string yang bernomor 1 dia akan berwarna putih seperti ini. Nah, di dalam objek gambar ini string kedua objek memiliki string yang sama, tapi dia memiliki segmen yang berbeda. Di sini kita bisa melihat, mencoba melihat. Terlihat di sini ada tertulis 11 dan pada bagian sebelah kanan ini adalah 12.
Jadi angka pada bagian depan, 1 ini adalah kode string, pada angka bagian belakang itu merupakan kode daripada segmennya. Kebetulan dari dua objek ini, stringnya sama, kodenya itu 1, namun segmennya yang berbeda. Baik, sekilas tadi penjelasan mengenai layer. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mempelajari mengenai menu atau toolbar daripada Create. Secara umum dalam proses dan rekayasa gambar yang selalu digunakan itu ada 2 di dalam perangkat lunak Surpak ini, maupun di sini bahkan di bagian toolbar pada bagian sampingnya juga kadang-kadang juga masih bisa digunakan. Namun secara umum di dalam perangkat lunak Surpak dengan menu Create atau toolbar Create, 2 perintah gambar dasar ini yang selalu digunakannya. Ini dimana terdiri dari insert point in line dan yang kedua adalah create point between 2 point. Kita akan coba mempraktekkan kita aktifkan garis string 1 segmen 1 sebagai salah satu contoh. Kita akan gunakan insert point in line. Kita tampilkan dulu mark point-nya. Lalu kita gunakan insert point in line. Seandainya kita akan membuat titik atau poin pada garis string berikut ini, pada salah satu sisi segitiga, objek segitiga ini kita coba klik, maka di sini akan ada muncul poin baru. Lalu yang berikutnya, kita bisa menggunakan create point between 2 point. Jadi kita tekan toolbarnya. Misalnya di sini kita akan membuat baseline awal dari start point-nya. Lalu yang berikutnya kita tentukan baseline pada endpoint-nya, sehingga nanti poin titik baru akan terbentuk pada daerah bagian sebelah kiri daripada bentuk gambar segitiga ini. Sebagai contoh, lokasi poinnya kita menggunakan horizontal distance. Distance-nya kita coba sekitar 0,5. Maka di sini ada muncul poin baru yang terletak pada garis string di bagian sebelah kiri objek daripada segitiga ini. Selanjutnya kita akan mencoba mempelajari dan mencoba memahami menu maupun toolbar daripada edit. Adapun menu dan atau toolbar daripada edit ini sangat diperlukan sekali di dalam kita memproses suatu gambar dan juga kita bisa merekayasa suatu gambar. Menu atau toolbar daripada edit ini terdiri ada move point, lalu yang berikutnya ada move segment and move string, lalu yang berikutnya ada rotate segment and rotate string, delete point, delete segment dan delete string, copy point, copy segment and copy string, renumber segment, renumber string and renumber range of string. Lalu yang berikutnya ada close a segment, expand a segment, join the end of one segment to the beginning of another. Lalu yang terakhir ada break a line by removing a selected segment. Baik, kita akan coba praktekkan menu ataupun toolbar daripada edit. Sebagai contoh, kita gunakan file atau layer garis string 1 segmen 1 untuk kita coba melakukan rekayasa gambar. Berikut contoh pertama, apabila kita menggunakan move point, maka kita bisa tekan move point. Kita tentukan di mana posisi poin tersebut akan kita pindahkan ke lokasi yang baru. Sebagai contoh,
Di sini saya coba tekan pada bagian ujung daripada objek gambar ini. Lalu kita bisa pindahkan posisi dari poin tersebut. Ini adalah fungsi daripada move point. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan move segment. Sebagai contoh, tadi kita sudah menyimpan garis di mana terdiri dari objek yang sebelah kiri ini adalah segmen ke-1, yang kedua ini adalah segmen yang kedua. Apabila kita menggunakan move segment, maka hanya pada segmen tertentu saja yang dapat kita ubah posisinya. Lalu yang berikutnya kita menggunakan move string. Berarti kalau kita menggunakan move string, secara otomatis karena kode stringnya dari objek gambar ini sama, di mana kodenya adalah 1, maka secara keseluruhan apabila saya akan geser ini, maka seluruh objek ini akan bergerak. Lalu yang berikutnya ada rotate segment. Di sini dapat kita tekan rotate segment. Ya, kita tentukan di mana posisi pivot point-nya. Seandainya ilustrasi pada gambar sebelah kiri, ini akan kita coba rekayasa, di mana nanti kita akan coba merotasi gambar segitiga pada bagian sebelah kiri ini. Kita tentukan terlebih dahulu di mana pivot point-nya. Kita tentukan dulu pivot point-nya, untuk selanjutnya kita akan mencoba merotasikan gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Berikut adalah contoh daripada rotate segment. Pada toolbar yang di sebelahnya lagi ada rotate string. Apabila kita tekan rotate string, maka seluruh gambar di sini di dalam objek, di dalam satu layer ini terdapat dua objek di mana dia memiliki string yang sama, kodenya itu 1, maka kedua gambar ini dapat kita rotasikan. Baik, kita kembalikan lagi. Lalu yang berikutnya kita juga bisa menggunakan atau menghapus daripada poin dari garis segitiga ini dengan menggunakan delete point. Di sini kita klik delete point, maka poin pada bagian ini akan terhapus. Ini juga garisnya menjadi terhapus. Kita coba kembalikan. Lalu yang berikutnya di sini ada nama delete segment. Seandainya kita mau menghapus segmen tertentu, walaupun kode stringnya sama, kita bisa menggunakan toolbar delete segment ini sebagai contoh. Ini segmen pada bagian sebelah kanan ini menjadi terhapus. Lalu yang berikutnya pada bagian sebelah kanan lagi di sini ada delete string. Jadi delete string ini dapat kita gunakan untuk menghapus seluruh garis-garis string, ya, atau seluruh objek yang memiliki string yang sama. Sebagai contoh, di sini saya coba klik delete string. Saya klik seperti ini, maka dua objek tadi dengan kode string yang sama, yakni 1, itu menjadi hilang. Lalu yang berikutnya yang bisa kita gunakan juga di dalam toolbar menu atau toolbar edit ini, kita juga bisa menggunakan sebagai contoh di sini ada copy segment, di mana segmen yang pertama dari objek gambar ini kita akan coba copy seperti ini. Misalkan saja stringnya tetap sama 1, maka akan muncul garis string atau objek segitiga ini yang baru. Namun dia memiliki bentuk segmen atau angka segmen yang berbeda. Terlihat di sini terdapat informasi bahwa
garis string di sini kodenya adalah 1, namun segmennya ada 3. Karena di sini ada terdiri dari 3 objek gambar yang terbentuk. Lalu yang berikutnya pada bagian sebelah kanan, di sini ada copy string. Kita akan coba copy string, di mana kita akan mengcopy keseluruhan string ini. Di sini kita klik. Seandainya di sini kita tetap stringnya menggunakan string 1 berwarna putih, maka kedua objek ini juga akan bisa kita kopikan. Sehingga kalau pada gambar berikut ini terlihat bahwa 4 objek gambar ini memiliki kode string itu 1 yang berwarna putih, namun dia memiliki 4 segmen. Lalu yang berikutnya di sini juga kita bisa merekayasa kode daripada string yang kita gunakan di dalam layer garis berikut ini. Sebagai contoh di sini kita mencoba merubah kode string daripada suatu segmen objek gambar di salah satu gambar ini. Sebagai contoh pada segmen kedua saya akan mencoba merubah segmennya, di mana segmen ini saya ubah lagi dia menjadi string yang berbeda, di mana misalnya di sini stringnya adalah 2. Saya lanjutkan lagi, misalnya pada bagian sebelah kanan ini kita akan mencoba menggantinya menjadi bentuk atau jenis string yang lain dengan angka yang berbeda. Kita bisa menggunakan di sini renumber segment. Saya klik di sini. Diharapkan objek gambar yang pada bagian sebelah kanan di sini ini menjadi objek gambar dengan kode, misalnya di sini 5 kode stringnya. Maka di sini terlihat dari objek gambar ini pada bagian sebelah kiri masih tetap string dengan kode 1. Lalu objek pada bagian kedua yang tadinya kode stringnya adalah 1, sekarang menjadi kode stringnya menjadi warna kode stringnya menjadi 5 berwarna hijau. Dapat disimpulkan bahwa dari dua objek gambar ini, walaupun dia di dalam satu layer yang sama, yakni layer garis.str, maka ada dua string yang berbeda di dalam layer tersebut. Lalu yang berikutnya kita juga bisa menggunakan renumber string. Jika kita tekan pada toolbar berikut ini, renumber string, kita klik. Maka kedua objek gambar ini secara bersamaan dia menjadi objek gambar yang memiliki karakteristik string bernomor 5, yakni di mana apabila string berwarna 5, dia gambarnya itu akan menjadi, atau garisnya itu akan menjadi garis berwarna hijau. Lalu yang berikutnya di sini ada edit menu atau toolbar daripada edit, di mana kita bisa melakukan close segment. Seandainya di sini
Saya lanjutkan kembali. Seandainya di sini garis pada objek yang pertama pada bagian sebelah segitiga pada bagian sebelah kiri ini dia memiliki salah satu garisnya ini dihilangkan sehingga dia membentuk seperti poligon terbuka, maka untuk kita dapat menyambungkannya kembali menjadi suatu poligon tertutup, kita bisa menggunakan close segment seperti ini. Maka kita tekan close segment, maka dia akan menjadi seperti poligon tertutup seperti ini. Lalu yang berikutnya yang dapat kita gunakan adalah expand segment. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan expand segment, kita akan merekayasa gambar di objek yang kedua, pada segitiga pada bagian yang kedua, kita tekan. Lalu kita tekan offsetnya atau jaraknya, kita misalnya tekan di sini, ketik di sini 0,5 meter, expandnya berdasarkan distance atau jarak, maka akan terbentuk segitiga yang berikutnya yang berukuran lebih besar, di mana tadi kita sudah ketikkan 0,5, di mana 0,5 itu adalah jarak tegak lurus daripada sisi daripada segitiga ini ke bagian luar, sekitar 0,5 meter. Untuk selanjutnya, di sini juga pada menu atau toolbar daripada edit ada dikenal join the end of one segment to the beginning of another. Sebagai contoh, apabila kita mau menggunakan menu atau toolbar ini, sebagai contoh, misalnya kita akan mencoba menggabungkan objek gambar yang di sebelah kiri dengan sistem poligon terbuka dan objek gambar di sebelah kanan dengan sistem poligon yang terbuka. Kita akan mencoba menjadikannya menjadi satu garis dengan kode string yang sama. Maka di sini kita bisa menggunakan toolbar berikut ini. Kita coba sambungkan. Maka di sini di dalam layer garis .str ini yang berformat string ini, dia akan menjadi suatu garis yang utuh yang menyambung dari objek yang pertama dan objek yang kedua. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah break line by removing selected segment. Fungsinya di sini menu atau toolbar ini berfungsi adalah untuk memecah atau menghapus salah satu garis di antara dua poin. Sebagai contoh, misalnya kita akan menghapus garis salah satu segitiga ini, salah satu sisinya pada objek atau segmen kedua. Berdasarkan poin yang pertama dan poin yang kedua, kita akan menghapus garis ini, maka kita tinggal tekan, maka garis pada salah satu sisi segitiga ini akan terhapus. Baik, itu saja penjelasan dari saya bagaimana kita memahami, mempelajari dan memahami konsep daripada layer, lalu create dan edit yang akan selalu sering digunakan dalam memproses gambar dan melakukan rekayasa gambar. Selamat belajar.